Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukunna jami'an? Bagaimana kabar anak-anak ibu pada kesempatan kali ini? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia, ya Mbak ya. Pelajaran kimia melanjutkan bab sebelumnya, yaitu unsur alkali tanah, ya Mbak ya, kalau nggak salah. Nah, kita lanjut ke unsur periode ketiga. Oke. Ibu harap semuanya sudah siap untuk mendengarkan penjelasan Ibu, sudah menyiapkan alat tulisnya, sudah siap untuk posisi belajar, seperti itu Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelumnya, periode ketiga ini mempunyai 8 unsur. Apa saja? Periode ketiga, oke, ada Na, ya Mbak ya. Ada Mg, ada natrium, ada magnesium, ada Al aluminium, ada Si silikon, ada P fosfor, ada S sulfur, ada Cl klorida, ada Ar argon, ya Mbak ya. Nah, itu semuanya adalah periode ketiga, unsur periode ketiga. Nah, dalam bab ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas sifat-sifat dari unsur tersebut, senyawa-senyawa yang dapat dibentuk, serta pengolahan dan penggunaan unsur pada periode ketiga. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sifat-sifat unsur periode ketiga. Yang pertama, sifat atomik, ya Mbak ya. Nah, sifat atomik itu apa? Sifat atomik adalah sifat yang berhubungan dengan struktur atom yang mencakup apa? Jari-jari, kemudian energi ionisasi, oksidator atau reduktor, logam atau non-logam, atau asam dan basa. Seperti itu ya Mbak ya. Oke. Kemudian ada jari-jari atom. Jari-jari atom ini adalah jarak dari inti sampai ke elektron terluar. Ya Mbak ya, ditentukan oleh tarikan inti atom dan banyaknya kulit yang diisi oleh suatu atom. Nah, unsur-unsur yang berada pada satu periode itu menunjukkan unsur tersebut elektron terluarnya terletak pada kulit apa? Yang sama. Ya. Jadi oleh karena itu, jari-jari atom dalam satu periode itu tidak ditentukan oleh jumlah elektron dari kulit terluar, tapi ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh jumlah elektron pada kulit terluar. Tetapi, gini Mbak, ulangi. Jadi, jari-jari atom itu dalam satu periode tidak ditentukan oleh jumlah elektron pada kulit terluar. Terus ditentukannya dengan apa? Ditentukan dengan tarikan inti atom dari banyaknya kulit yang diisi oleh suatu atom. Ya, seperti itu. Nah, jumlah elektron yang dimiliki oleh atom-atom yang berada dalam satu periode itu tidak begitu mempengaruhi jari-jari atom. Ya, Mbak ya. Kenapa demikian? Karena elektron terluar pada atom tersebut berada pada kulit yang sama. Jadi, dalam satu periode itu yang berpengaruh adalah efek tarikan dari inti atom. Seperti itu, Mbak ya. Nah, pada periode ketiga ini, dari Na sampai Ar, masing-masing memiliki jumlah kulit yang sama, betul? Betul. Ya, terjadi kenaikan nomor atom yang berarti jumlah proton di inti semakin bertambah, sehingga tarikan inti akan bertambah besar dan berakibat elektron terluar dari atom lebih dekat ke inti, dengan kata jari-jarinya semakin kecil. Jadi urutan jari-jari pada unsur periode 3, yaitu urutan jari-jari ini Mbak, diperhatikan. Ar, Cl, S, P, Si, Al, Mg, dan Na. Seperti itu ya Mbak ya. Artinya yang paling besar jari-jarinya siapa? Siapa yang paling besar? Kan di sini gini, Ar lebih kecil dari Cl, Cl lebih kecil dari sulfur, sulfur lebih kecil dari silikon, silikon lebih kecil dari aluminium.
aluminium lebih kecil dari magnesium dan magnesium lebih kecil dari Na. Jadi siapa yang paling besar? Argon atau natrium? Oke, silahkan dicari sendiri. Ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan ke energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu apa? Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Nah, dengan berkurangnya jari-jari natrium hingga argon, maka jarak elektron terluar ke inti atom akan berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya, elektron terluar semakin sulit untuk dilepas dan untuk melepaskannya dibutuhkan energi yang sangat besar. Demikian ya Mbak ya. Jadi, oleh sebab itu, energi ionisasi dari natrium hingga argon cenderung bertambah. Ya, dari natrium ke argon itu bertambah energi ionisasinya. Tapi terjadi penyimpangan yang mana energi ionisasi dari Mg lebih besar daripada Al dan energi ionisasi fosfor lebih besar daripada sulfur. Ini kenapa begini? Karena magnesium memiliki konfigurasi yang seluruh orbitnya terisi penuh. Gitu ya Mbak ya. Oke, bisa dipahami ya Mbak. Nah, urutan energi ionisasi yaitu Na lebih kecil dari aluminium, aluminium lebih kecil dari Mg, Mg lebih kecil dari silikon, silikon lebih kecil dari sulfur, sulfur lebih kecil dari fosfor, dan fosfor lebih kecil dari klorin, dan klorin lebih kecil dari argon. Seperti itu ya Mbak, itu untuk urutan dari energi ionisasinya periode ketiga. Seperti itu, bisa dipahami Mbak? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Sifat yang selanjutnya yaitu logam dan non-logam. Oke, sifat logam dan non-logam. Nah, di sini natrium, magnesium, dan aluminium merupakan unsur-unsur logam karena dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik, ya Mbak ya. Jadi umumnya logam-logam yang aktif itu dapat larut dalam asam-asam non-oksidator membentuk gas dan kation. Seperti itu ya Mbak ya. Contohnya, Na, natrium, bereaksi dengan apa? Hidrogen gitu ya Mbak ya. Menghasilkan apa? 2Na dan H. Seperti itu ya Mbak ya. Dan hidrogen, 2Na dan hidrogen. Menghasilkan kation dan gas. Seperti itu. Menghasilkan gas H2. Mg dengan 2H+, menghasilkan Mg2+, plus H2. Artinya menghasilkan kation dan gas. Nah, silikon itu bersifat metaloid. Artinya, zat peralihan antara logam dan non-logam. Jadi, unsur ini merupakan suatu bahan semikonduktor, sedangkan fosfor, belerang, dan klorin merupakan unsur non-logam yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, dengan demikian, urutan sifat logam cenderung berkurang dari kiri ke kanan. Seperti itu. Oke. Kemudian, reduktor dan oksidator. Dalam suatu reaksi redoks, zat-zat reduktor akan melepas elektron, sedangkan zat-zat oksidator akan mengambil elektron. Unsur-unsur logam memiliki kemampuan untuk membentuk ion positif, yang kemudian unsur logam akan melepas elektron, sedangkan unsur-unsur non-logam dapat membentuk anion dan akan menangkap atau mengambil elektron. Seperti itu Mbak ya. Contohnya, Na, sebentar, kita coret-coret deh Mbak. Contohnya, Na menjadi atau Na di produk ini dari apa? Na plus tambah elektron. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi unsur-unsur non-logam itu memiliki kemampuan untuk apa? Untuk membentuk anion atau ida ya Mbak ya. Dan dalam pembentukannya akan menangkap atau mengambil elektron. Contohnya apa lagi? Cl- ditambah elektron menjadi Cl-. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, kesimpulannya
unsur logam merupakan reduktor yang baik, sedangkan unsur non-logam merupakan oksidator yang baik. Urutan reduktor dari natrium sampai klorin itu cenderung cenderung berkurang, sedangkan urutan oksidator cenderung bertambah. Oke, bisa dipahami ya Mbak ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Sifat unsur periode 3 yang selanjutnya yaitu asam dan basa. Jadi senyawa basa adalah senyawa yang dapat melepas ion OH- dalam air. Kekuatan basa ditentukan oleh kemudahan suatu senyawa untuk melepas ion OH- dan kekuatan tersebut dipengaruhi oleh jari-jari atom yang mengikat OH-. Gini, berdasarkan teori Arrhenius, bahwa senyawa basa itu tadi dapat melepaskan ion OH- dalam air. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi secara umum senyawa basa itu dinyatakan sebagai MOH- dengan X adalah bilangan oksidasi maksimum dari suatu atom. Contohnya apa? NaOH, kemudian MgOH2, AlOH3, SiOH4, POH5, gitu ya Mbak ya. Itu. Oke. Ini yang perlu ditekankan, diperhatikan. Jadi, jika jari-jari atom semakin kecil, maka ikatan antara atom dengan OH- akan semakin pendek, sehingga sulit untuk melepaskan ion OH-. Kemudian, jari-jari atom dari Na ke Cl cenderung berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya sifat basa berkurang dari Dari Na ke Cl. Nah, kan gini Mbak, NaOH itu merupakan basa kuat dan mudah larut dalam air. Kemudian MgOH2 merupakan basa lemah yang sukar larut dalam air. Seperti itu ya Mbak ya. Sedangkan AlOH3 memiliki atmosfer karena dapat larut dalam larutan asam dan basa. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian SiOH4, POH5, SOH6, dan ClOH7 merupakan hidroksida yang tidak stabil dan akan cenderung membentuk asam nantinya ya Mbak ya. Akan membentuk asam nantinya. Oke. Kemudian sifat asam dari Na ke Cl bertambah sedangkan sifat basanya berkurang. Ini kesimpulannya ya Mbak ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat fisis. Sifat fisis dari unsur periode 3 ini tidak tergantung pada struktur atom atau kereaktifan kimia suatu atom. Ya Mbak ya. Jadi salah satu sifat fisisnya itu adalah titik leleh dan kecepatan. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi ya Mbak ya, bahwa sifat logam dari Na ke Cl itu cenderung menurun, tetapi kerapatan dari Na ke Al justru meningkat ya. Nah, hal ini karena apa? Karena Na ke Al mengalami penambahan elektron valensi yang mengakibatkan semakin banyak aliran elektron untuk membentuk suatu ikatan logam, sehingga ikatan logam dari Na ke Al bertambah kuat dan titik lelehnya meningkat. Seperti itu. Kemudian, di antara 8 unsur dari periode ketiga ini, ada yang memiliki kerapatan dan titik leleh terbesar, yaitu Si atau silikon. Nah, silikon ini dapat membentuk struktur raksasa 3 dimensi, yang mana satu atom Si dapat berikatan dengan 4 atom Si lainnya secara kovalen. Seperti itu ya Mbak ya, bisa dipahami? Oke. Kita akan bahas selanjutnya pengolahan dan kegunaan unsur periode ketiga. Oke, yang pertama yaitu aluminium. Ya Mbak ya, aluminium merupakan salah satu unsur terbesar pembentuk kerak bumi bersama silikon dan oksigen, atau disebut dengan aluminium silikat, begitu ya Mbak ya. Mineral yang cukup penting dalam pengolahan
aluminium adalah bauksit dan kriolit. Ya, tahapan elektrolisis aluminium dikenal dengan proses Hall. Aluminium sering digunakan sebagai logam pelindung terhadap karat karena dapat membentuk Al2O3 yang bertindak sebagai pelapis pelindung. Oke, aluminium itu salah satu pembentuk unsur terbesar pembentuk kerak bumi ya Mbak ya, bersama silikon yang disebut dengan aluminium silikat tadi. Untuk mendapatkan logam Al, maka bauksit yang didapat dilarutkan dalam larutan NaOH. Tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan Al2O3 dari pengotor dalam bauksit. Hal ini terjadi karena apa? Karena pengotor bersifat tidak melarut dalam NaOH, lalu pengotor tersebut dapat disaring. Tahap ini biasa disebut dengan proses Bayer. Seperti itu. Kemudian, aluminium ini sering digunakan sebagai logam pelindung terhadap karat. Kenapa? Karena membentuk Al2O3 yang bertindak sebagai lapisan pelindung. Sifat aluminium yang kuat dan ringkas dan ringan juga dimanfaatkan untuk membuat badan pesawat atau untuk membuat alat-alat atau perkakas rumah tangga dan sebagainya ya Mbak ya. Dalam bentuk senyawa, aluminium juga memiliki kegunaan antara lain tawas ya Mbak ya, untuk mengabsorpsi kotoran dalam air dan pembuatan kertas. Kemudian yang kedua ada silikon. Silikon dapat ditemukan dalam bentuk senyawa silikat. Apa itu senyawa silikat? Senyawa silikat adalah campuran beberapa oksida logam dan silika atau kuarsa atau SiO2. Silikon murni dapat dibuat dengan reduksi silika dengan karbon pada suhu di atas 3000 derajat Celcius. Silikon sering digunakan dalam proses pembuatan transistor dan klip komputer. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu fosfor atau P. Molekul fosfor dalam keadaan bebas berupa P4. Pada suhu biasa, fosfor mempunyai beberapa bentuk alotrof. Yang terpenting adalah fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih ini memiliki titik leleh yang lebih rendah daripada fosfor merah. Selain fosfor putih dan merah, juga terdapat fosfor hitam yang dibuat dengan memanaskan fosfor putih pada tekanan tinggi. Fosfor hitam tidak stabil dan tidak berubah menjadi fosfor merah. Seperti itu ya Mbak ya. Mineral yang terpenting dalam pengolahan fosfor adalah batuan fosfat atau fluoropati. Ya Mbak ya. Unsur fosfor diproduksi dari bahan fosfat yang dipanaskan dengan silika dan kokas dalam tanur listrik atau disebut dengan tanur tiup biasanya. Oke. Kita lanjut ke belerang atau es sulfur ya Mbak ya. Belerang ini terdapat dalam dua bentuk alotrop, yaitu belerang rombik yang berwarna kekuningan dengan titik leleh 112,8 derajat Celcius dan belerang monoklin dengan titik leleh 119,3 derajat Celcius. Unsur dan senyawa belerang paling banyak ditemukan pada daerah vulkanik. Senyawa belerang yang paling penting adalah asam sulfat. Pembuatan asam sulfat terdapat dua cara. Ada proses kontak menghasilkan H2SO4 sebanyak 58%. Ada juga proses kamar timbal menghasilkan H2SO4 sebanyak 80%. Ini untuk belerang. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran kita telah selesai. Semoga bisa dipahami dengan baik ya Mbak ya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kenapa Ibu tidak terlalu memperjelas reaksinya? Karena jarang sekali keluar untuk ini. Silahkan kalian baca-baca saja kalau mau tahu gitu ya Mbak ya. Intinya yang tadi Ibu sampaikan itu sudah yang sering keluar begitu ya Mbak ya.
Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang belum dimengerti silahkan ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.